Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang keisomeran pada senyawa alkohol. Agar jelas, ikutin pembelajarannya sampai selesai ya. Dan jika pembelajaran ini bermanfaat, silahkan ditekan tombol ini ya. Oke. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Isomer sudah pernah dibahas pada materi alkana ya, atau senyawa hidrokarbon. Silahkan dibuka lagi ya videonya. Alkohol mempunyai 4 isomer, yaitu isomer rangka, kemudian isomer posisi, kemudian isomer optik, dan isomer fungsi. Apa itu isomer rangka atau kerangka? Isomer ini terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul sama atau gugus fungsinya sama dalam hal ini, tetapi kerangka rantainya berbeda. Ya. Perhatikan contoh ini. CH3, CH2, CH2, CH2OH. Berarti di sini atom C-nya ada 4. Ya. Atom H-nya ada 10 dan atom O-nya ada 1. Diberi nama butanol. Dia bisa mempunyai isomer kerangka, yaitu CH3, CH, CH3, CH2OH. Jadi dibuat dengan cara kerangka karbonnya dipendekkan ya. Dari semula panjangnya 4, kerangka karbonnya dipendekkan menjadi 3 sehingga ada 1 cabang metil ya. Maka senyawa ini disebut dengan 2-metil propanol. Sehingga butanol dengan 2-metil propanol disebut berisomer kerangka. Kemudian jenis yang kedua yang disebut dengan isomer posisi, yaitu terjadi bila rumus molekulnya sama tetapi posisi gugus fungsinya, dalam hal ini alkohol OH, gugus fungsinya itu terikat pada atom C yang berbeda. Jadi kalau isomer rangka itu yang dimainkan itu kerangka rantai karbonnya. Nah sekarang kalau isomer posisi itu adalah yang dimainkan, yang digeser-geser itu adalah gugus fungsinya OH. Nah, perhatikan contohnya di sini. Pada butanol itu gugus fungsi OH ada di C nomor 1 ya. Sedangkan pada 2-butanol itu gugus fungsi OH kita geser ke posisi C nomor 2. Sehingga karena posisi atom OH atau gugus OH-nya berbeda, yaitu di C1 berpindah ke C nomor 2, maka di sini isomernya disebut dengan isomer posisi ya. Jadi 1 butanol dengan 2 butanol ini mengalami isomer posisi. Selanjutnya isomer optik. Ini terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris atau kiral. Apa itu atom karbon kiral? Yaitu atom karbon yang terikat pada 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Ya, jadi atom karbonnya mengikat di sini 4 atom atau 4 gugus yang berbeda. Perhatikan contoh di sini. CH3, C, CH2, CH3, di atas ada H, di bawah ada OH. Ini rumus dari 2-butanol. Pada rumus 2-butanol ini terdapat 1 atom C kiral atau C asimetris, yaitu C nomor 2.
Karena C nomor 2 ini di sebelah kiri mengikat CH3, di sebelah kanan mengikat CH2, CH3 atau C2H5, di sebelah atas mengikat H dan di bawah mengikat OH. Sehingga keempat-empatnya yang diikat oleh atom C ini berbeda. Ini yang disebut dengan atom C chiral, ya. Jika dalam suatu rumus tersebut ada salah satu atom C-nya yang chiral, maka senyawa itu bisa mengalami keisomeran optis. Ya, keisomeran optis itu keisomeran yang dipolarisasikan pada suatu cermin, ya. Jadi di sini kalau kita tuliskan seperti ini strukturnya CH3, C, jadi ini kita tulis secara ke bawah ya. CH2, CH3, OH ada di sebelah kanan, H ada di sebelah kiri. C yang ada tanda bintangnya ini adalah C yang chiral, maka kalau ditaruh pada cermin ya, maka sekarang OH-nya ada di sebelah kiri. Jadi seperti kita bercermin ya. Di sebelah kiri, kemudian C, di atas ada CH3, kemudian di sebelah kanan ada H, di bawah ada CH2 dan CH3. Jadi penggambaran dari isomer optik itu seperti ini ya. Pada CH3, CH2, CH, di atas ada CH3, CH2, OH, senyawa ini namanya 2-metil 1-butanol. Ini tidak memiliki isomer optik karena pada rumus senyawa ini tidak terdapat atom C chiral ya. Jadi semua atom C-nya ini tidak ada yang chiral. Oke, lanjut ke isomer fungsi yang keempat, yaitu terdapat pada senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama, namun berbeda gugus fungsinya. Jadi untuk alkohol, karena dia punya rumus molekul yang sama dengan ether, yaitu CnH2n plus 2O, maka alkohol berisomer fungsi dengan ether. Ya. Kita perhatikan contohnya di sini. CH3, CH2OH. Di sini gugus fungsinya OH, berarti gugus fungsi dari alkohol. C-nya ada 2, H-nya ada 6, O-nya ada 1. Namanya etanol. Maka isomer fungsinya harus dari senyawa ether yang punya atom C yang sama 2, atom H-nya harus sama 6, atom O-nya harus sama 1. Berarti ethernya adalah CH3O CH3. Jadi O ini adalah gugus fungsi dari ether. Jadi harus diingat ya, pasangan isomer fungsi dari alkohol adalah ether ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh soalnya ya. Buat semua isomer pada 2-propanol ya. Struktur dari 2-propanol kita tuliskan seperti ini. CH3, C, di atas ada OH, kemudian di samping kanan CH3, di bawah H. Ya. 2-propanol berarti gugus OH ada di C nomor 2. Jadi seperti ini. Jadi pada 2-propanol, atom C-nya ada 3, atom H-nya ada 8, atom O-nya ada 1. Nah, ternyata pada 2-propanol ini tidak memiliki atom C chiral. Ya, 2-propanol tidak ada atom C yang mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda. Karena di sini ada 2 yang sama, yaitu di kiri dan di kanan ada CH3 dan CH3 di kanan. Berarti pada senyawa 2-propanol tidak bisa memiliki isomer optik. Nah, demikian juga untuk isomer rangka. Karena
C-nya cuma ada 3, maka kita tidak bisa pendekkan atau tidak bisa membuat cabang di sini ya. Jadi yang bisa terjadi hanya isomer posisi, yaitu dari 2 propanol, gugus fungsi OH kita geser ke nomor 1. Ya, dari C nomor 2 ke nomor 1, maka namanya menjadi 1 propanol atau bisa disebut propanol saja ya. Kemudian yang kedua yang bisa terjadi adalah isomer fungsi. Karena propanol ada gugus fungsi OH, berarti dia suatu alkohol, maka dia berisomer fungsi dengan gugus eter. Dan senyawa eternya adalah metoksimetana, ya. Metoksimetana atau etil metil eter. Jadi C-nya sama-sama 3, H-nya sama-sama 8, O-nya 1. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Buat isomer posisi dari pentanol. Kita tahu pentanol itu atom C-nya ada 5, ol berarti ada gugus OH. Berarti dia suatu alkohol. Alkohol kita ingat tadi rumusnya CnH2n plus 2O. Berarti kalau C-nya 5, berarti H-nya ada 12 ya. Ada OH 1. Di situ ada gugus OH. Hanya ada 12. Kita lihat berarti yang pertama yang kita buat posisi normal. OH ada di nomor 1. Berarti di sini CH2, 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 CH3. C-nya ada 5, OH ada di C nomor 1, kita beri nama 1 pentanol. Kemudian yang kedua, karena yang diminta isomer posisi, maka posisi gugus fungsi yang kita geser. Dari C nomor 1 kita geser ke nomor 2. Berarti menjadi CH3, CHOH. CH2, CH2, CH3. Berarti namanya sekarang berubah menjadi 2 pentanol. Kemudian yang ketiga, kita geser lagi posisinya di C nomor 3. Ya, gugus fungsi OH kita geser di C nomor 3, berarti namanya berubah menjadi 3 pentanol. Apa bisa OH-nya, gugus fungsinya kita geser ke nomor 4? Bisa saja kita geser ke nomor 4, namun ketika OH kita geser di sebelah kirinya atau di nomor 4 kalau kita urutkan dari kanan, namun di dalam penamaan kalau seperti itu berarti nomornya dari kiri. Kalau nomornya dari kiri berarti OH bukan di nomor 4 tapi di nomor 2. Maka ketika kita kasih nama nanti namanya akan sama. 2 pentanol. Berarti sudah sama. Berarti kalau sama bukan lagi isomer. Maka pentanol isomer posisinya ada 3. Yaitu 1 pentanol, 2 pentanol, dan 3 pentanol. Oke, kemudian soal berikutnya. Buat isomer fungsi dari 2 butanol. Ya. Butanol masih ol, berarti dia suatu alkohol, berarti ada OH. Ada gugus fungsi OH, butanol berarti normal, OH ada di C nomor 1. Jadi strukturnya seperti ini, OH, CH2, 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 CH3. Nah, karena yang diminta isomer fungsi, berarti kita harus ingat bahwa alkohol isomer fungsinya adalah eter. Maka kita bisa buat rumus eternya bisa metoksipropana. Jadi gugus fungsinya di sini di ruas kiri alkilnya metil, di ruas kanan alkilnya propil C3. Atau kita bisa juga eternya dengan alkil yang sama di kiri kanan karena C-nya 4 berarti di kiri 2, di kanan 2, yaitu etil. Seperti ini strukturnya CH3, CH2O, CH2, CH3. Namanya etoksietana atau dietil eter.
Kemudian soal berikutnya, buat isomer optik dari 3 heksanol. Heksa berarti atom C-nya ada 6. 3 berarti gugus fungsi OH ada di nomor 3. Berarti kita lihat di sini 1, 2, 3. Ada gugus fungsi OH 4, 5, 6. Ya. 3 heksanol berarti C nomor 3 ini adalah kiral. Karena yang di atas C2H5 atau CH3CH2, yang di kiri H, yang di kanan OH, yang di bawah C3H7 atau CH2, CH2, CH3. Berarti C nomor 3 adalah kiral. Kalau dia kiral, berarti bisa mengalami isomer optik. Dan kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi tinggal dibalik, kalau OH tadinya ada di kanan berarti sekarang ada di sebelah kiri dan seterusnya. Oke, tadi adalah contoh soal, sudah jelas ya, dari isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsi, dan isomer optik. Nah, sekarang silahkan latihan soalnya bisa dicoba, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.